Ya, alhamdulillah kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu domir ya. Domir itu adalah kata ganti nama. Kata ganti nama itu seperti misalnya gini. eh Misalnya kita, kita ini kan sedang belajar bahasa Arab ya. Kita ada saya, ada Mbak Windri, ada Mbak Siti, ada Mbak Buni. Ini kata gantinya apa? Guna. Eh, Kami kan, kami dalam bukan. bahasa Indonesianya kami gitu ya. Kami Nah, ya. kalau Nahnu. misalnya nih, ya di grup kita bahasa Arab ya, itu ada banyak sekali orang, ya enggak? Nah, itu kata gantinya apa? Hum. Mereka, gitu ya. Mereka banyak kan gitu. Terus apa namanya? Ada dua orang perempuan, gitu Huma. ya. Ya, nah itu huma ya. Nah itulah ya namanya kata ganti. Kata ganti itu berarti nama orang digantikan dengan domir tadi. Makanya di sini nanti ada pembahasan khusus di bahasa Arab tuh tentang ini tadi ya, tentang kata ganti nama. Nah, ini nanti dikelompokkan. Ada domir ya, domir yang dia itu untuk orang ketiga. Ya, berarti orang untuk orang ketiga tuh berarti orang yang dibicarakan, ya, yaitu dia. Ada dia laki-laki satu orang, dua ya di sini. Ada dia laki-laki dua orang, huma, ada laki-laki banyak atau mereka gitu. Mereka laki-laki, jumlahnya banyak, hum. Nah, kalau ada laki-laki ada perempuan. Ada dia perempuan satu orang, hia, dia perempuan dua orang, huma, mereka perempuan, hunna, gitu ya. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian ada anta gitu ya. Ah, nanti ada orang ketiga ya, orang ketiga. Nah, ada orang kedua. Orang yang kedua ini orang yang kita ajak bicara. Nah, kalau kita ajak bicara itu kan berarti langsung berhadapan dengan kita ya. Misalnya saya ini sedang ajak Mbak-mbak berbicara. Misalnya Mbak Windri, kamu gitu ya. Jadi kalau orang kedua ini nanti Anda, kamu gitu ya. Jadi ada engkau, Anda, kamu laki-laki satu orang ada anta, ada kamu, Anda, laki-laki dua orang antuma, ada kalian, ya kan? Kalian laki-laki antum. Nah, kemudian ada perempuannya, Anda perempuan satu orang anti, Anda perempuan dua orang antuma, dan kalian perempuan antuna. Nah, itu orang yang kedua, orang yang kita ada ajak bicara. Nah, kemudian ada orang pertama. Orang pertama itu kita sendiri, yaitu saya, Ana, kemudian kita atau kami nahnu. Nah, itu. Ya. Bisa pahami ya? Sampai di sini ya. Nah, Insya Allah. domir ini nanti ya, dia ada yang terletak di akhir fiil ya. Contoh gitu ya. Huwa hu, huma huma, hum hum, hiya ha, huma huma, hunna hunna. Antaka, antumakuma, antumakuma, antumkum. Ya. Anti, ki, antumakuma, antuna, kunna. Ya. Anani, ya. Kalau ini bersambung dengan fiil ya. Nahnu, nah. Contohnya di sini kalau bersambung dengan fiil itu ya. Ya misalnya fiilnya apa? Sohaba. Sohaba itu wazan keberapa? Sohaba. Wazan keberapa? Sabar. Wazan keberapa ini? Sohaba. Berarti yang huruf awalnya panjang. Sohaba. 9, Ustazah. Nah, 9. Berarti dia aslinya apa? Fa'ala gitu kan? Hmm. Sohaba. Nah, apa isim domir ini dia terletak di akhir fiil gitu. Jadi sohabahu ya. Kemudian sohabahuma gitu. Itu bukan hum ya.
ada sohabahum gitu. Nah, dan seterusnya ya, hiya huma hunna. Sob, sohabaha, sohabahuma, sohabahunna. Ya kan? Nah, kemudian ada anta. Sohabaka, sohabakuma, sohabakum. Ya, kemudian ada anti, gitu ya, ki. Sohabaki, sohabakuma, sohabakunna. Kalau yang apa anak ya berarti sohabani gitu ya. Sohabani ya, kemudian nahnu sohabana gitu ya. Nah, itu kalau dia bersambung dengan fiil di akhir gitu ya, di akhir fiil. Ada juga nanti dia terletak di akhir isim. Isim itu berarti kata benda ya. Kalau tadi kata kerja. Nah, misalnya jawalun. Jawalun artinya apa? Jawalun. Jaw, Jawalun. 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 Jawalun artinya apa? Handphone. Telepon. Nah, berarti kalau kalau disambung di belakangnya domir berarti jawaluhu, ya kan? Jawaluhuma, jawaluhum. Ya, kalau yang hiya huma hunna jawaluha, jawaluhuma, jawaluhunna. Ya. Kemudian jawaluka, jawalukuma, jawalukum. Itu ya, anta antuma atu. Kemudian anti antuma antuna. Jawaluki, jawalukuma, jawalukunna. Ya, nah, di bawahnya kalau saya jawali, ya, nahnu jawaluna. Gitu ya. Ya, bisa ya. Nah, ini apa namanya artinya ada di bawah nih. Sohaba mendampingi, jawalun, jawalun handphone. Hmm. Ya, gimana? Bisa dipahami ya? Berarti gitu. Kalau Insyaallah, dia itu Ustazah. bersambung dengan fiil atau kata kerja, ya, who di sini dia fungsinya sebagai objek. Misalnya mendampinginya, gitu ya. Mendampingi mereka, sobahu, sobahah, sohabahum, mendampingi mereka. Sohabaha mendampinginya perempuan. Nah, kalau dia bersambung dengan isim di belakangnya, berarti apa? Artinya kepemilikan. Misalnya jawaluhu, handphonenya. Berarti kan handphone milik dia laki-laki. Dia laki-laki. Jawaluhum, handphone mereka laki-laki. Nah, itu ya. Jadi kalau bersambung dengan fiil itu artinya jadi eh, objek gitu ya, mendampinginya, mendampingiku, sohabani, mendampingiku, sohaba, sohabana gitu ya, mendampingi kami gitu ya. Ya, tapi kalau bersambung dengan isim di belakangnya berarti kepemilikan, misalnya jawali gitu ya, handphoneku, jawaluna, handphone kami. Ya, bisa dipahami ya, Mbak-mbak ya. Paham? Sampai di sini ada atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustazah. Ya, berarti kita langsung ke latihan ya. Nah, sekarang di situ ada domir sesudah kata benda, gitu ya. Ada kitabun artinya buku, sayarotun artinya mobil, alkolamu artinya pena, almirwahat, almirma, almirwahah itu kipas angin. Nah, silakan nanti diisi ya. Sesudah domir, sesudah kata benda. Nah, kemudian juga di bawahnya halaman 11 itu adalah domir sesudah kata kerja atau dan atau ditambah huruf.
di situ. Ya, silakan dikerjakan ya. Diisi itunya. Apa namanya yang kosong? Ya, tabel-tabelnya diisi. Ya, oke.